Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Horas, Shalom, Amang dan Inang, dan saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita kembali bersyukur di hari ini karena kita telah tiba di penghujung minggu ini, karena kasih Tuhan yang memimpin menyertai hidup kita. Dan pada hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sumber kehidupan kita di dalam seluruh kehidupan kita, supaya kita tetap dalam sukacita melakukan segala tugas-tugas kita. Ayat harian kita hari ini, Sabtu 29 Mei 2021, diambil dari Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh melihat perjalanan gereja kita, perjalanan iman kita pribadi lepas pribadi. Bagaimana ujian, bagaimana tantangan, kesulitan-kesulitan, bahkan penyakit yang pernah kita hadapi tidak dapat menggoncang, tidak dapat merubuhkan, tidak dapat mengganti iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah juru selamat kita, dialah penebus kita. Kalau kita belajar dari perjalanan gereja, dari abad pertama, dari abad mula-mula, dari masa-masa awal terlahirnya gereja, terbentuknya persekutuan orang Kristen, perjalanan sejarah gereja dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, dari kesulitan-kesulitan dan ancaman-ancaman yang dihadapi, kita dapat memegang sebuah kesaksian bahwa pengakuan orang-orang percaya yang teguh, yang kokoh, yang tidak dapat diubah apapun, itulah yang menjadi saksi-saksi yang hidup, itulah yang menjadi lanjutan kisah penginjilan, lanjutan kisah perjalanan kehidupan orang-orang Kristen. Kalau kita mencoba untuk belajar dari pengalaman perjalanan hidup orang-orang percaya, maka kita melihat sebuah benang merah, sebuah titik sambung yang terus berlanjut dari satu generasi ke generasi yang lain oleh karena ketekunan, oleh karena teguhnya iman percaya mereka kepada Yesus Kristus. Mereka tidak tergoncang oleh ancaman apapun. Mereka tidak menghitung berapa banyak mereka telah menghabiskan harta mereka, mengorbankan waktu mereka, mengorbankan segala hal yang ada dalam kehidupan mereka, karena mereka teguh percaya kepada Yesus Kristus, karena pengakuan akan pengharapan di dalam Kristus Yesus yang telah menyelamatkan, yang telah menebus mereka. Itulah yang selalu mendorong, menguatkan, menyemangati, memompa semangat mereka untuk tidak pernah menyerah, tidak pernah berhenti oleh alasan apapun, dengan segudang ancaman, dengan segudang masalah, penderitaan, bahkan di tengah-tengah penyakit yang mereka alami sekalipun, mereka tidak surut untuk terus bersekutu, bahkan memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan daripada Tuhan Yesus. Firman hari ini mau kembali menegaskan sikap orang percaya, bahwa mereka terus teguh berpegang pada pengakuan akan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus, yang telah sungguh-sungguh memenuhi janjinya menyertai orang-orang percaya di sepanjang abad. Aku akan menyertai engkau sepanjang zaman. Demikian Tuhan Yesus, firman Tuhan yang selalu meneguhkan kekuatan persekutuan orang-orang percaya di sepanjang abad, yang tidak mau berhenti menyerah, yang tidak mau berputus asa, yang tidak mau meninggalkan persekutuan orang-orang beriman meskipun tantangan, ancaman, dan berbagai ujian yang mereka hadapi, karena mereka sudah teguh berpegang kepada pengharapan di dalam Kristus Yesus. Hari ini mungkin kita diingatkan kembali di tengah-tengah banyak ujian, mungkin kekhawatiran, mungkin keraguan, ada kebimbangan, bahkan mungkin ada sebahagian yang sangsi oleh karena sulitnya kehidupan, oleh karena ujian, oleh karena tantangan yang dihadapi, bahkan mungkin oleh penyakit, sehingga kerap kali kita merasa terguncang, kita seakan-akan tidak kuat. Hari ini firman Tuhan secara khusus menegaskan, mengingatkan kita bagaimana orang-orang percaya di gereja mula-mula, gereja pertengahan,
gereja pada abad 20 hingga abad 21 ini tetap bertahan di dalam Kristus sebagai sumber pengharapan kita yang telah menjanjikan kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal bersama dengan kita. Karena itu bila hari-hari ini kita menghadapi apapun, bahkan ujian karena pandemi COVID, itu tidak boleh menggoncang dan meruntuhkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Janji setianya harus tetap kita yakini dengan sungguh-sungguh adalah janji yang dipenuhinya. Bahkan dia telah mengutus anaknya, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan hidupnya, yang telah mengorbankan seluruh darahnya supaya kita ditebus, supaya hidup kita diselamatkan. Karena itu sekali telah mengikuti Yesus, berpegang kepada janji keselamatan yang daripada Tuhan Yesus, dengan teguh berpegang kepada pengakuan yang kuat Yesus sebagai juru selamat kita, marilah kita terus-menerus hidup di dalam Dia. Marilah kita tidak boleh tergoncang. Marilah kita tidak boleh ganggu. Marilah kita tidak boleh ragu, tidak boleh sanksi oleh alasan apapun. Karena Dia yang memberi janji itu adalah setia. Allah sungguh-sungguh setia atas janji yang telah Dia berikan kepada kita. Dan di tengah-tengah kehidupan kita, dengan apapun yang kita hadapi, marilah kita tetap bertekun dan berpegang teguh kepada Dia, yaitu Yesus yang menjadi juru selamat kita. Sembari mempersiapkan hati kita untuk terus-menerus bertumbuh di dalam iman yang hidup, di dalam iman percaya kita kepada Dia, di dalam iman percaya kita yang sungguh-sungguh terus mengaku bahwa Kristus adalah Allah kita, di dalam Yesus Kristus, Kristus adalah Tuhan kita, di dalam penebusan anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan telah mengutus Roh Kudus untuk menghibur kita, menuntun kita, memberikan kepada kita kekuatan di tengah-tengah seluruh hidup kita, supaya kita tetap dituntun untuk menerima keselamatan itu di dalam Kristus Yesus. Dan minggu-minggu depan kita akan memasuki episode panjang bagaimana ajaran tentang Trinitatis akan semakin melengkapi dan menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan, supaya kita tidak lagi ragu, kita tidak boleh sanksi menghadapi apapun, kesulitan bahkan ujian sekalipun. Iman percaya kita kepada sumber pengharapan kita Yesus Kristus, Dialah keselamatan kita. Karena itu marilah kita terus-menerus menghampiri kekudusannya, menghampiri Dia di tempat yang kudus, memohon pertolongannya melalui Roh-Nya, supaya kita dituntun dan dibimbing untuk tetap setia kepada Dia. Tuhan Yesus yang menguatkan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk melanjutkan kehidupan di dalam iman dan pengharapan kita. Jauhkan segala keputusasaan, keraguan, kesangsian, kekhawatiran dalam hidupmu. Bersandarlah hanya kepada Tuhan Yesus dan mintalah pertolongan dari Roh Kudus sebagai sumber kekuatan yang akan menuntun kita, menghibur kita, menolong kita di dalam seluruh kehidupan kita, supaya kita boleh dipimpin oleh kuat kuasanya dalam melanjutkan segala kehidupan kita, dalam melalui segala tantangan dan ujian kita, bahwa kita tetap dikuatkan. Tuhan Yesus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa dan ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada akhir pekan ini karena kasih Tuhan terus menyertai kami. Biarlah Engkau selalu hadir di dalam hidup kami, selalu menguatkan kami dalam segala perkara hidup kami. Sebagaimana firman Tuhan hari ini mengingatkan kami supaya kami teguh berpegang kepada pengharapan kami, yaitu keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Sertai kami sepanjang hari ini dalam mengerjakan tugas kami. Jangan kami biarkan berjalan sendiri, tetapi biarlah kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi juga kami menyambut persekutuan dengan Tuhan esok hari, supaya kami sungguh-sungguh dibaharui di dalam Engkau, menyambut Tuhan di dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.